Undangan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2026 untuk turun serentak bubarkan DPRI dan kita nepalkan seluruh pejabat yang korupsi, teman-teman. Jika sampai batas waktu Prabowo tak keluarkan Perpu dan DPRI tidak mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan menghukum mati para koruptor, akankah Prabowo bernasib seperti bapak mertuanya Soeharto, tumbang oleh pejuang mahasiswa dan rakyat? Gimana menurut kalian, teman-teman? Mari kita bersatu dan jangan takut sama para mafia, teman-teman. Mari kita nepalkan. Demo di Jakarta hari ini memanas, APBN jebol, ribuan mahasiswa turun ke jalan bawa 5 tuntutan keras agar rakyat bisa makmur dan dengan sumber kekayaan yang melimpah, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Kalau para koruptor itu dibasmi, dinepalkan, teman-teman. Belakangan media sosial kembali ramai membahas aksi besar sepanjang Agustus. Foto, video, hingga poster ajakan aksi mulai beredar. Tapi apakah semuanya benar? Coba simak. Nah, yang sering luput diperhatikan, banyak unggahan ternyata memakai foto atau video lama. Narasinya diganti lalu dibagikan lagi seolah-olah baru saja terjadi. Padahal, informasi seperti itu bisa memicu kepanikan, salah paham, bahkan provokasi. Makanya jangan buru-buru percaya sebelum tahu asal-usul dan kebenaran informasinya. Kalau fotonya ternyata lama, videonya dipotong, atau posternya tanpa sumber yang jelas, lebih baik jangan ikut menyebarkan. Jangan sampai kita ikut menyesatkan. Perlu diingat, menyampaikan pendapat dan aksi damai adalah hak setiap warga negara. Tapi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi adalah hal yang berbeda. Menjelang hari kemerdekaan, mari tetap kritis menerima informasi. Jangan mudah terpancing unggahan yang belum jelas, supaya situasi tetap aman, damai, dan kondusif. Nah, menurut kalian, apa kebiasaan paling penting supaya kita nggak mudah tertipu informasi yang belum terverifikasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemerintahan Prabowo Subianto kembali ramai di media sosial setelah muncul narasi bahwa banyak rakyat mulai kecewa terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan ada yang menuding Prabowo anti kritik dan terlalu otoriter. Demo serta protes publik pun ikut disorot, namun hingga saat ini belum ada data resmi yang membuktikan klaim 58% rakyat menyesal memilih Prabowo, sehingga informasi seperti ini masih perlu dicek kebenarannya. 17 Agustus itu hari di mana kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, bukan hari dijadikan tameng ajakan untuk mengadu domba. Anehnya, ada yang berani memakai nama perjuangan pahlawan untuk bikin poster upacara penggulingan rezim. Ini lucu, sekaligus menyedihkan. Mereka bilang cinta negara, tapi caranya merobek persatuan. Kritik boleh, beda pandangan juga sah. Karena ini negara demokrasi. Lalu kenapa dijadikan hari provokasi? Itu bukan patriotisme, itu justru mempermalukan jasa para pahlawan yang gugur demi kita bersatu. Jangan biarkan kemerdekaan kita dirusak oleh mereka yang hanya jago main api di media sosial. Mau tahu lagi? Cari tahu. Di sini tempatnya. Ada yang asik mendaur ulang rekaman lama, memolesnya seolah baru saja terjadi, menjual kepanikan seolah itu kenyataan hari ini. Padahal hari ini aspirasi mahasiswa disampaikan dengan tertib. Aparat bersikap menjaga keamanan, bukan menutup ruang demokrasi, apalagi menekan. Kementerian Komunikasi pun mengingatkan, ini pola lama, hoaks menjelang HUT RI, mengubah waktu, memutarbalikkan konteks. Demokrasi memberi hak bersuara, bukan hak memalsukan fakta. Menyebar video lama tanpa konteks itu bukan perjuangan, itu penipuan pada rakyat sendiri. Cek dulu sumbernya, jangan jadi alat penyebar ketakutan buatan. Mau tahu lagi? Cari tahu, di sini tempatnya. Kalau ingin buka usaha aja, Pak. Jangan mematikan usaha orang lain. Zolim itu namanya tuh. Gara-gara Kopdes Merah Putih, toko yang bersebelahan dengannya sekitar 2 km harus ditutup. Kalau tidak mau ditutup tuh akan kena denda. Zolim itu namanya, Pak. Tidak boleh seperti itu, Pak. Kalau mau buka usaha, bersainglah yang sehat dengan rakyat. Jangan seperti itu. Baru kali ini ada toko yang baru buka, terus harus mematikan usaha orang lain, mematikan kios dan toko orang lain, warga sekitar situ. Zolim itu namanya, Pak. Tuh. Bagaimana ini warga? Komen ya. Usai dikecam, Gegara jadikan SPG Gias objek konten, influencer ini akhirnya minta maaf.
Ini tuh pola berulang ya. Dalam psikologi ini namanya berulang. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan yang sama pasti akan mengulangi kesalahan yang sama juga. Dan ketika dia minta maaf itu bener-bener gak tulus dari hatinya. Karena kedepannya nanti dia akan melakukan kesalahan ini berulang-ulang terus dan akan diulang meskipun dia meminta maaf ya. Kita tidak mengecam dia meminta maaf, itu bagus. Tapi yang kita kecam adalah polanya. Pola pengakuan maaf yang tidak tulus ya, pola perilaku tindakan manipulatif, impulsif yang sangat menjijikan. Ini dia bebenguknya ya. Saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan. Saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Dia meminta maaf aja udah kayak udah biasa gitu loh, udah apa sih, udah lumrahnya dia sering minta maaf. Jadi dia melakukan kesalahan itu nggak pertama kali, dan mungkin juga ada korban yang speak up tapi nggak di post gitu ya, speak upnya ke dia langsung, tapi dia cuma ya udah sih nanti juga ini hilang sendiri, lo tuh nggak usah ini, paling gitu dia, karena dia udah kebiasaan, ini tuh udah jadi pola ya. Dan ini tuh bahaya, tahu nggak? Konten-konten kreator yang model-model begini nih, yang bisanya cuma cari sensasi, mau ngevideoin orang nggak minta izin. Kalau gua ngomongin dia begini ya karena udah banyak konten kreator yang juga ngomongin dia, makanya gue ikut ngomongin gitu. Capek banget mau nyebokin gimana ini ya. Usai tutup 833 dapur MBG, sekarang pemerintah akan membuka 13.000 dapur MBG baru. Damn banget ya. 883 ditutup, muncul 13.000. Gokil. Hah, nih lihat nih, baca nih. Usai menindak tegas dan menutup 833 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memenuhi standar kebersihan, pemerintah melalui BGN dan kementerian terkait bersiap membuka 13.000 dapur. Wow. Secara bertahap untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Prioritas pembangunan difokuskan pada wilayah dengan angka stunting tinggi, terutama Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, dengan target penyelesaian dalam 1 bulan. Gila, 13.000 dapur 1 bulan. Sementara daerah lain menyusul dalam sekitar 2 bulan. Gelo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pembukaan dapur dilakukan sesuai kesiapan masing-masing daerah, bukan secara serentak. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dapur yang telah memenuhi syarat operasional akan mulai dibuka setelah keputusan yang telah dijadwalkan sebelum 5 Agustus 2026. Tanggal berapa sekarang? Oh ya, ini 5 Agustus. Sekarang 5 Agustus ya. Sebagai langkah mempercepat pemerataan layanan gizi dan menekan angka stunting melalui program MBG. Semoga programnya berhasil, itu aja sih. Tapi ya agak kaget juga gitu. Baru ditutup 833 disiplinkan ya, menindak tegas, lalu membuka secara cepat 13.000 dapur. Ini Roro Jonggrang banget ini ya. Menko Purbaya ingin menghapus anggaran MBG, tapi para elit politik nggak ada yang setuju. Purbaya ingin MBG dihapus dan diganti BPJS gratis supaya rakyat tidak terbebani. Malah suaranya yang setuju dengan Pak Purbaya, MBG dihapus diganti BPJS gratis, teman-teman. Kalian setuju mana, teman-teman? DPR ajukan tambahan pajak baru bagi rakyat. Purbaya tidak mau, tunduk dan tolak tegas pajak baru. Tambahan pajak lagi, saya tidak akan tunduk, ucap Purbaya. Dengan tegas berani untuk rakyat, teman-teman. Gimana menurut kalian, teman-teman? Setuju nggak? Ucapan Purbaya yang selalu membela rakyat.